Apple barusan merilis iPhone 15, dan mungkin saja ini adalah flagship yang terbaik. Tapi jujur saja, iPhone 15 terlihat sangat mirip dengan iPhone 14, dan mereka hampir tidak memiliki fitur yang baru. Tapi ada beberapa hal kecil yang membuatnya menjadi lebih baik. Untuk soal unboxing, kamu akan mendapatkan box yang minimalis dan tanpa charger sama sekali. Tapi kali ini, Apple hanya mengganti boxnya ke warna putih dibandingkan dengan yang hitam di iPhone 14. Kemungkinan mereka mau menghemat tinta, jadi harga boxnya menjadi lebih murah. Oke, satu hal yang baru di iPhone 15 Pro adalah action button. Dan aku harus bilang, penempatannya sangat tidak ergonomis. Karena Apple mengatakan kamu bisa menggunakan ini untuk melakukan berbagai macam aksi shortcut di dalam HP kamu. Tapi kenyataannya, tombol ini sangat susah untuk dipakai dalam satu tangan. Dan kamu lebih baik menggunakan power button yang peletakannya lebih rendah dan lebih gampang ditekan. Tapi, satu hal yang menjadikan action button ini lebih baik adalah saat kamu menggunakannya di kamera. Coba bayangkan ini, kamu bisa menekan satu kali untuk membuka kamera, dan saat memotret di posisi landscape, kamu bisa menggunakannya seperti shutter button. Intinya, mirip seperti kamera profesional. Dan untuk membuat fitur ini lebih baik, kamu bisa mengatur supaya action button bisa membuka aplikasi kamera dan pengaturan kamera yang kamu sering pakai, seperti video, potret, atau selfie. Tapi tentu ini tidak sempurna, karena kalau kamu membuat foto, kamu akan merasa lebih natural kalau tombolnya ditaruh di bagian sini. Kalau di sini, tanganmu bisa menutupi kameramu. Dan jujur saja, kamu lebih baik menggunakan power button atau back tap yang dimiliki semua iPhone untuk melakukan shortcut seperti ini. Kualitas saat menelpon juga menjadi lebih baik, dan ada satu fitur yaitu namanya voice isolation. Dan intinya bisa membuat suaramu terdengar lebih jelas. Oke, contohnya, aku sedang menelpon dengan suara keran air masih nyala. Dan seperti yang kamu dengar, suaraku sangat tidak jelas. Tapi saat aku memakai fitur ini, suara keran airnya jadi tidak terdengar sama sekali. Meskipun sekarang aku sangat susah untuk mendengar suaraku berbicara. Dan yang kerennya, karena fitur ini sudah terdapat pada software dasar Apple, jadi kamu bisa menggunakan fitur ini di aplikasi yang lainnya, seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp, atau aplikasi lainnya. Performa juga jauh lebih baik, dan mungkin satu hal yang bisa membuat kamu jump out of your seat adalah performa di iPhone 15 Pro Max sudah mendekati performa di laptop MacBook Air. Tapi ini bukan seperti lonjakan generasi yang sangat besar. HP seperti Samsung dan Xiaomi juga memiliki lonjakan seperti ini. Hanya saja kita tidak pernah merasakan lonjakan kekuatan ini. Sampai sekarang. Sekarang, iPhone sudah bisa memainkan Resident Evil Village. Tapi jangan salah paham, kita sebenarnya sudah memiliki game dengan grafik yang bagus seperti Sky dan juga Genshin Impact. Tapi yang hebatnya, di sini bukan Resident Evil Mobile, tapi Resident Evil Village yang sama seperti di konsol PS5. Yang mereka lakukan adalah mengambil grafik dari konsol PS4 dan menggabungkannya dengan fitur software dari PS5, seperti HDR dan Ray Tracing, sehingga menjadikan game ini kelihatan sangat mirip dengan grafik PS5. Tapi yang di sini hanya memiliki resolusi 720p dibandingkan dengan Full HD di game konsol. Tapi hanya dengan faktanya kalau kamu bisa memainkan game level konsol dengan HP yang ukurannya jauh lebih kecil daripada gaming konsol lainnya. Dan itu adalah perubahan yang membuat banyak orang senang, terutama anak-anak. Oke, bagaimana soal desain? Well, aku bisa bilang kalau Apple barusan saja memiliki standar yang baru dalam desain. Kita baru saja mendapatkan desain yang kotak dan tajam. Tapi di sini cornernya dibuat lebih halus dan tumpul, sehingga lebih nyaman di tangan, dan Apple menggantikan bagian pinggirnya dari glossy menjadi matte, yang berarti tidak ada lagi bekas sidik jari. Tapi kalau kamu mau warna yang lebih gelap, sidik jari masih bisa kelihatan. Hanya saja kamu masih bisa membersihkannya dengan mudah. Dan bezelnya sangat-sangat tipis. Tapi aku yakin kalau kamu menggunakannya terus, kamu pasti akan merasa biasa. Tapi di saat kamu membandingkannya dengan handphone yang lain, baru kamu bisa melihat setipis apa bezelnya. Dan kamu akan merasa lebih menghargainya. Dan kameranya adalah salah satu fitur yang terbagus di iPhone 15. Sebetulnya kalau dari hardware-nya tidak ada yang baru atau yang bagus. Dan yang membuat kamera ini sangat bagus adalah
sistemnya yang digabung dengan software dan juga chipset dan kameranya yang membuat satu sistem yang sangat bagus. Kalau kamu lihat, aplikasi kamera di Apple selalu sangat mulus, cepat, dan aku nggak tahu ini kata yang tepat, tapi terasah. Karena ini seperti pengrajin besi yang mengasah besinya berkali-kali sehingga membuat besi itu menjadi lebih bagus dan kuat. Oke, bicara soal sistem, di iPhone 15 ini mereka mengubah pengambilan gambar dari 12 megapiksel menjadi 24 megapiksel. Oke, itu mungkin terasa kecil di mana Samsung bisa mengambil gambar 200 megapiksel. Tapi karena iPhone bisa mengambil gambar 24 megapiksel secara default, itu yang membuatnya menjadi lebih baik. Karena hasilnya kamu bisa memiliki gambar yang jauh lebih detail daripada Samsung saat mengambil gambar dalam posisi auto. Dan kamu juga bisa bilang kalau Samsung memiliki 200 megapiksel yang lebih detail. Tapi, waktu yang kamu perlukan jauh lebih lama dan setelah itu masih diproses yang memerlukan waktu lebih lama lagi. Dan kadang HDR-nya pun menjadi lebih buruk daripada mode auto. Tapi, iPhone bisa mengambil gambar 24 megapiksel tanpa mengorbankan waktu maupun HDR. Dan sebagai pemanisnya, kamu juga bisa mendapatkan data yang lebih banyak dalam satu foto. Sehingga, meskipun kamu tidak memilih untuk foto portrait, kamu masih bisa edit sehingga memiliki efek portrait. Dan kamu bisa memilih objek mana yang kamu mau fokuskan. Sebenarnya Samsung juga memiliki fitur yang mirip, hanya saja kamu tidak bisa memilih objeknya. Zoom-nya juga di-upgrade dari 3x menjadi 5x. Tapi ini juga membuat foto antara 3 sampai 4,9x menjadi kelihatan agak kasar, karena kamu menggunakan zoom secara digital. Tapi kualitasnya hanya menurun sedikit saja, dan kalau kamu zoom baru kelihatan. Jadi ini masih merupakan sistem kamera yang bagus dan reliable. Oke, komunitas dari X itu khawatir soal baterai. Tapi dari beberapa tes yang sudah dilakukan oleh beberapa orang saat ini, hasilnya sangat menjanjikan. Dan kamu akan terpukau dengan hasilnya. Karena iPhone 15 Pro Max bisa mencapai 11 jam dan 40 menit. Dan ini lebih dari cukup untuk penggunaan dalam sehari. Tapi yang paling lama adalah iPhone 15 Plus yang bisa bertahan 13 jam dan 20 menit. Dan kalau kamu berhati-hati dalam menggunakan handphonemu dan menghemat baterai, kamu mungkin bisa menggunakannya selama 2 hari. Oke, beberapa hal terakhir. Kabelnya sudah menjadi USB-C. Tapi yang kamu dapatkan adalah USB-C 2.0 dan 3.0. Jadi pemindahan data masih terbatas. Dan kalau sesama iPhone, kamu bisa menggunakan HP ini seperti powerbank. Tapi satu hal penting yang kamu perlu ketahui adalah kaca di bagian belakang iPhone ini sekarang lebih gampang rusak. Setelah dites berulang kali oleh reviewer, iPhone 15 memiliki kaca belakang yang mudah dilepas untuk memudahkan perbaikan. Tapi kaca belakangnya juga mudah pecah daripada iPhone yang sebelumnya. Tapi iPhone 15 masih lebih baik daripada iPhone 14. Dan kalau memang mau yang terbaik dari yang terbaik, maka pilih iPhone 15 Pro Max. Tapi kamu bisa menghemat uang dengan iPhone 15 Pro yang harganya $200 lebih murah. Dan yang kamu kehilangan hanya kapasitas dan kamera telefoto dari 5x jadi 3x. Dan menurutku itu adalah trade-off yang sangat bagus. Tapi menurutku yang paling bagus adalah iPhone 15 Plus. Karena dengan $300 lebih murah, kamu mendapatkan software yang kurang lebih sama. Meskipun kapasitasnya lebih kecil dan kameranya tidak ada telefoto, tapi kamu mendapatkan baterai yang jauh lebih lama. Dan performanya juga kurang lebih sama. Dan menurutku, banyak orang awam tidak akan menyadari perbedaannya. Jadi, terima kasih sudah menonton. Ini Jonathan, sampai berjumpa di yang selanjutnya.